Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku kelas 10, Madrasah Aliyah Negeri Pacet Cianjur. Alhamdulillah bertemu kembali di pelajaran fikih. Kali ini Bapak akan membahas tentang, masih tetap di bab 1, tentang ibadah dan karakteristiknya. Ini dia, ibadah dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu pengertian ibadah. Pengertian ibadah menurut bahasa ada 4 makna dalam pengertian ini. Yang pertama yaitu taat atau ta'ah. Yang kedua tunduk al-hudur. Yang ketiga disebut juga hina, yang dalam bahasa Arabnya adzal. Yang keempat pengabdian, yaitu at-tamassuk. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kata ibadah berarti patuh, yaitu ta'at, tunduk al-hudur, mengikut, menurut, dan juga bisa disebut juga doa. Dalam pengertian yang sangat luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah ini segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mendambakannya ataupun mengharapkannya pahala darinya, yaitu di akhirat nanti. Jadi menurut ulama fikih bahwa ibadah ini semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mendapatkan pahala darinya di akhirat nanti. Kemudian dasar-dasar tentang ibadah dalam Islam. Banyak dijumpai di dalam Al-Quranul Karim adanya ayat-ayat tentang dasar-dasar ibadah sebagaimana berikut di bawah ini akan dijelaskan. Yang pertama di dalam surat Az-Zariyat ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengabdi di sini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar tentang ibadah. Yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, kemudian macam-macam ibadah. Secara umum yaitu ibadah ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama yaitu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba, antara makhluk dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui cara yang telah ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ibadah salat, zakat, puasa dan haji. Ini adalah ibadah mahdhah, ibadah yang menghubungkan langsung antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu contohnya salat, zakat, puasa dan haji. Yang kedua adalah ibadah ghair mahdhah, yaitu ibadah umum yang berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Contoh tolong menolong,
Atau di sini contohnya adalah menolong fakir miskin, mencari nafkah kalau yang sudah berkeluarga, bertetangga, tolong menolong dan lain-lain. Ini kebaikan antara manusia dengan manusia atau antara manusia dengan alam, melestarikan alam, ini termasuk ibadah ghair mahdhah, yaitu yang bernilai ibadah atau memiliki nilai ibadah, tapi ini hubungannya dengan manusia dan alam. Itu ditinjau dari secara umum ya. Yang kedua dari segi pelaksanaannya. Dari segi pelaksanaannya, yang pertama ibadah jasmaniyah rohaniyah. Ini perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani. Misalnya sholat dan puasa. Sholat dan puasa ini adalah ibadah jasmaniyah rohaniyah, ya karena perpaduan antara jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu ibadah rohaniyah maliyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniyah dan harta seperti zakat ya. Ada perpaduan rohaniyah dari kita dan harta yang kita miliki, ini zakat. Yang ketiga ibadah jasmani, rohaniyah dan maliyah. Ini gabungan yang menyatukan ketiganya, contohnya ibadah haji. Kalau ditinjau dari sisi kepentingannya, ibadah ini dibagi, yang pertama ada kepentingan pribadi. Fardi ini perorangan ya. Yaitu suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan orang lain, yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan orang lain. Mohon maaf. Tidak membutuhkan orang lain. Seperti sholat dan puasa. Yang kedua, dari sisi kepentingan ijtima, masyarakat adalah suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya ini melibatkan orang lain, seperti zakat ya, dan juga haji. Ini ibadah yang melibatkan orang lain. Kalau zakat misalnya, kenapa ibadah melibatkan orang lain? Ada pelibatan orang lain, mustahik zakat, penerimanya gitu. Kita sebagai pemberi zakat misalnya, dan juga harus ada penerima zakat itu harus melibatkan orang lain, tidak bisa zakat terhadap diri sendiri gitu. Jadi harus ada penerima zakat tersebut. Maka ibadah ini dari sisi kepentingan ijtimai yang pelaksananya melibatkan orang lain. Kalau dari sisi bentuknya, yaitu yang pertama ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan seperti zikir, doa, takmid dan membaca Al-Qur'an. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti membantu atau menolong orang lain, mengurus jenazah dan lain-lain. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Keempat, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri seperti puasa, i'tikaf, dan ihram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Ini termasuk ibadah juga, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya, terhadap kita ya. Nah ini juga itu merupakan bentuk ibadah. Kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memaafkan orang lain dan membebaskan seseorang yang berutang kepada kita, misalnya terlilit utang. Tapi memang kebanyakan manusia juga kadang-kadang gitu ya sulit untuk bayar utang. Tapi kalau memang kita melihat orang tersebut sulit atau tidak mampu sama sekali, ketika kita membebaskannya ataupun mengikhlaskannya, maka itu juga termasuk kepada perbuatan ibadah. Yang keempat, prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu niat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus
betul-betul ya, kalau kita eh, ingin bahwa ibadah kita mendapatkan pahala ataupun mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niatnya harus betul-betul niat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah, hanya kepada Allah lah kita beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya kita juga meminta pertolongan. Yang kedua, ibadah itu harus yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata haruslah bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Apabila sedikit saja ada niat beribadah bukan hanya karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain, seperti riya atau ingin dipuji orang lain, maka rusaklah ibadah itu. Jadi, ibadah itu harus karena Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin dipuji orang. Misalnya kalau kita di depan orang banyak terlihat khusyuk gitu ya, kalau sendirian cepat-cepat gitu. Nah, ini juga harus kita hindari. Tentu sifat manusia gitu, ingin dipuji oleh orang lain. Akan tetapi kita berikhtiar, berusaha kalau dalam hal ibadah harus semata-mata dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, keharusan untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Nah, ini ketika kita melaksanakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pelaksanaannya yaitu mencontoh, itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Dengan arti kata kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran diterangkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan yang baik, yang mesti kita ikuti. Seperti ibadah sholat saja itu harus mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas, kadar, dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Jadi ibadah itu sudah ada ketentuannya, kadarnya, gitu maksudnya batas-batas waktunya, hitungannya. Kalau misalnya dalam sholat itu, misalnya 5 waktu, tidak boleh lebih gitu ya, sholat yang wajib itu. Misalnya sholat subuh itu 2 rakaat, sholat duhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Jadi itu memiliki batas, kadar, dan waktunya. Misalnya subuh itu sudah ditentukan, duhur sudah ditentukan juga, asar, maghrib, isya juga semuanya sudah ditentukan. Puasa, haji itu sudah ditentukan waktunya. Kita tidak boleh sembarangan melakukan waktu-waktu ibadah yang di luar itu, begitu. Kemudian keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini carilah kalian kehidupan di akhirat. Nah, ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah kalian kehidupan akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kalian melupakan kehidupan dunia. Jadi tetap harus ada keseimbangan antara kita mempersiapkan akhirat, hari akhirat,
juga tidak melupakan dunia. Jadi ada keseimbangan. Di dalam hadis lain diterangkan, "I'mal dunya ka'annaka ta'ishu abada, wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu abada." Beramal kalian, telah beramal dalam hal ini beribadah kalian, beramallah kalian seakan-akan di dunia untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa amal li akhiratika, dan beramallah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati hari esok. Jadi itu adalah keseimbangan antara amal ibadah yang kita lakukan, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, ibadah ini tidaklah gugur kewajiban pada manusia sejak balik dalam keadaan ibadah tidaklah gugur. Ini tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Jadi tidak ada gugur kewajibannya sejak balik dalam keadaan berakal hingga meninggal dunia. Jadi tetap kita berkewajiban beribadah kepada Allah seperti tadi yang di awal dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang selanjutnya, tujuan ibadah dalam Islam. Nah, ini ya. Tujuannya adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri, keluarga serta masyarakat yang bersifat duniawi. Jadi tujuan ibadah ini adalah membersihkan diri kita dan menyucikan jiwa kita dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini tidak semata-mata batin ya, ukhrawi, tetapi juga membersihkan diri kita. Sehingga ibadah ini di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga kepentingan dan kebaikan bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan bersifat duniawi, yang bersifat duniawi. Karena sudah dijelaskan tadi ya, tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi ibadah ghair mahdhah. Jadi ada ibadah yang langsung kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik, kita sebagai makhluk. Juga ada ibadah yang memang melibatkan manusia yang lain begitu. Maka ini kebaikan bagi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai material dan bernilai spiritual ya. Ini dapat dikatakan bahwa aktivitas dapat bernilai ganda ya, bernilai ganda. Nah ini, mohon maaf diulang. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual. Jadi ibadah ini dalam Islam menempati posisi yang paling utama ya, menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah.
tapi tergantung dari niatnya masing-masing. Tentu ini niat ini yang paling pokok ya, paling niat bagaimana niat kita. Nah, Allah akan melihat tadi itu bahwa kita itu harus hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena yang lain gitu ya. Niatnya nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niatnya masing-masing. Jadi aktivitas manusia ini bernilai ganda, bernilai material dan juga bernilai spiritual. Mungkin itu yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan ini. Jika masih ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di lain waktu ketika kita melakukan pertemuan tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.